Cek sound, selamat sore semuanya. Sore. Sore, Pak. Sore, Pak Oli. Sore, Pak. Sore, Bos. Sore, Pak Oli. Oke, ternyata udah sore ya. Dari tadi pagi edukasi, trading bareng, sekarang edukasi lagi. Oh, nggak ada yang bosan ini ya. Oke, hari ini kita edukasi tentang rahasia anti cut loss. Nah, ini bagi yang tidak bisa konsisten, itu masih ada harapan untuk cuan. Ya. Bagi yang nggak bisa konsisten di saat harus jual, dia nggak jual, itu masih bisa ada harapan cuan kalau di saham. Karena saham ini, uang kita tidak akan habis di saham selama kita tidak cut loss. Jadi walaupun floating profit walaupun floating loss selama tidak kita jual itu belum rugi. Nah, tapi jangan karena tidak bisa rugi kayak gitu, jangan asal beli saham. Tetap harus ada pengaturan money manajemennya. Jadi jangan asal beli saham, nanti kata Pak Holi di saham uang tidak akan sampai nol. Ya, memang benar. Tapi jangan asal beli saham. Jangan di portofolio itu sahamnya penuh atau jadi supermarket. Kalau dananya banyak nggak masalah. Tapi kalau dananya terbatas, ini yang harus diatur. Pola belinya, cara belinya, dan saham-saham yang akan kita beli. Setidaknya, cara yang paling sederhana adalah dari portofolio kita, itu beli saham, jangan lebih dari 2 saham. Jangan lebih dari 2. Maksimal beli saham itu 2 yang ada di portofolio. Dan jangan tergoda juga kalau ada teman kita yang bilang ini naik, padahal di portofolio kita itu sahamnya sudah 2, artinya sudah maksimal. Nah, caranya bagaimana? Saham yang kita beli jangan di cut loss, nggak apa-apa. Misal hari ini beli, harganya naik, lalu kita nggak jual, lalu turun. Itu juga nggak perlu panik. Asal setiap beli saham, kita belinya adalah maksimal 30% dari saldo. Setiap beli saham itu adalah 30% dari saldo. Jadi kalau mau beli saham apapun, 30% dari saldo. Supaya kita tidak mudah cut loss. Contoh, misal modalnya 10 juta. Misal modalnya 10 juta. Saham pertama kita belinya adalah 3 juta. 3 juta. Jadi saldo masih berapa? Saldo masih 7 juta. Masih pengen beli lagi saham yang kedua. Belinya berapa? Belinya 30% dari 7 juta, yaitu 2.100.000. Sisa berapa? Sisa 4.900.000. Ini. Saham yang kita beli ini, misalkan kalau naik sih nggak perlu dipertanyakan. Misalkan setelah beli sahamnya turun, pertama kita akan merasa panik, yang kedua kita akan merasa rugi. Apalagi fast rate, cepet banget naiknya Pak, saat mau jual nggak keburu jual. Bisa seperti itu. Nah, maka kalau sahamnya cuma 2, kita akan mudah memantaunya. Memantaunya mudah. Caranya gimana?
saham yang kita miliki ini saat dia turun, ya biarkan, lihat dulu turun. Tapi nanti saat mau naik, karena masih ada saldo, ya kita belikan lagi. Misal nih, saham yang pertama dibeli lalu turun. Minus 10% misal. Ya udah biarkan, minus 10% nggak apa-apa. Tapi saham apapun pasti nanti akan ada pola pembalikannya. Nah, di saat saham ini mau naik lagi, beli lagi dengan saldo ini. Tapi pastikan di saat benar-benar mau naik, kita beli dan dipantau. Jangan trader lagi. Ini baik fast trade atau swing. Jadi supaya kita anti cut loss, beli sahamnya jangan banyak-banyak, setiap beli saham 30% dari saldo. Entah itu untuk swing ataupun untuk fast trade. Jadi kalau saham yang kita beli harganya turun, kita masih bisa average down. Gitu. Yo. Dan supaya kita juga lebih aman, maka belilah saham yang candle daily-nya biru pertama kali. Jadi sebelum beli saham, cek dulu candle daily-nya. Kalau daily-nya biru pertama, silakan beli. Karena kalau hari itu, misalkan fast trade, hari itu gagal, hari itu minus, besok masih ada harapan untuk naik. Satu candle setelah biru pertama. Contoh apa? Contoh hari ini, contoh atap. Atap yang kemarin, hari Jumat kemarin misalkan fast trade di atap, lalu kemarin nyangkut misal, hari ini pasti masih bisa keluar. Tadi kan naik dulu, walaupun setelah itu turun, nggak masalah. Yang penting kita bisa keluar terlebih dahulu. Ini dari candle-nya udah kelihatan. Hari ini, misal hari ini apa? Ada cem. Oh, cem hari ini naiknya tinggi. Raffi, misalkan tadi beli, Pak tadi saya beli Raffi di 144 misal. Sekarang turun, nggak apa-apa. Besok harapan untuk naik itu masih besar. Karena hari ini candle-nya biru pertama kali. Jadi belilah saham di saat biru pertama kali, karena candle berikutnya, candle yang kedua, dia bisa up, masih bisa up lagi. Jadi ini rahasia supaya kita anti cut loss. Jadi misal beli Rapi hari ini, tadi beli di 144 lalu turun ke 142, ya nggak usah panik, biarkan. Besok siap-siap untuk keluar, untuk jual. Gitu. Kalau misalkan tadi beli 144 lalu turun ke 142, sore gini beli lagi, kan masih ada saldonya. Beli besok langsung jual. Jadi seperti itu caranya. Misal tadi nih, beli Raffi 144. Misalnya nih portonya masih kosong. Beli 3 juta. Lalu turun harganya ke 142. Ini saldo kan masih 7 juta. Beli lagi berapa? Beli lagi 50% dari 7 juta nggak apa-apa kalau average down. Artinya belinya berapa? 3,5 juta. Ini untuk average down-nya ya. Saldo berapa? Saldo 3,5. Masih ada. Harga rata-ratanya pasti 142, 143. Besok naik 1 tik aja itu sudah impas. Apalagi naik sampai 144, itu sudah profit. Tapi besok jangan dibiarkan, saat naik ya kita take profit. Jadi sehari aja kita ngerasakan minus, jangan berhari-hari. Karena sore kita average down, saham yang kita miliki
Itu breakdown kalau memang di hari tersebut kita teledor. Gitu. Itu untuk antisipasi anti cut loss. Tapi kalau Bapak dan Ibu beli sahamnya banyak, ngaturnya pasti susah. Untuk breakdown bisa jadi dananya sudah habis. Karena belinya langsung all in, tapi nggak dipantau. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Oli, Yes. tadi kan rekomendasi Raffi. Saya udah ambil dapat di 142. Ini langsung dibuat auto sell-nya atau gimana, Pak? Auto sell buat besok bisa. Auto sell Bisa. besok kan, Pak. Jadi Iya. besok Bapak kasih tanggal berarti kalau sampai besok. Kalau auto sell-nya sekarang, jadi Oh, Bapak hari kasih ini tanggal. habis ya? Oh, Kenapa? iya. Kalau pasangnya hari ini tanpa tanggal berarti closing udah nggak berlaku ya berarti auto sell. Iya, nanti ke withdraw, Pak, kalau nggak dikasih tanggal. Oke. Baik, Pak. Kasih. Oke. Ada lagi? Auto sell-nya ditentukan misalkan berapa persen gitu ya Pak Oli? Yes, kalau fast trade itu auto sell-nya kalau mau aman 2%, Pak. Oke. Ada lagi? Pak Oli, Yes. kalau saya kan sekarang tipenya fast trade ya. Fast trade. Yes. Jadi gimana ya? Menurut pandangan Pak Oli, karena tiap hari mau rugi mau apa, saya cut loss nih. Porto mesti bersih nih. Kalau saya, Yes. Fast trade memang harus gitu, Pak. Harus bersih setiap hari, harus bersih. karena tadi kan Pak Oli bilang anti cut loss. Nah, Ya. bagaimana dengan fast trade, Bos? Kan kalau selama ini yang saya terapkan ya bersih. Iya. Jadi kalau idealnya fast trade itu memang harus bersih di hari yang sama. Idealnya begitu. Tapi kan Kecuali ada, ya. B ya, Bos ya. Kecuali kena B, nggak bisa keluar. Yes, ya. Jadi kalau fast trade idealnya sehari harus selesai. Tapi kan ada di antara kita, saya nggak mau cut loss. Oke, kalau memang nggak mau cut loss juga harus diatur. Aturnya bagaimana? Belilah saham yang candlenya biru pertama. Yang penting itu. Kalau memang nggak mau cut loss. Kalau nggak mau cut loss, tapi belinya di saat merah pertama, ini bisa jadi minusnya bisa banyak persentasenya. Gitu. Jadi kalau memang nggak mau cut loss, ya itu. Saat beli, pastikan dulu candlenya biru pertama. Yang nggak bisa konsisten, silakan cek dulu saat mau beli. Candlenya biru pertama atau enggak. Kalau mau cut loss tapi tadi saya nyoba untuk dengan apa tapi lotnya kecil gitu ya. Ikut beli di Pico gitu ya. Tapi ketika saya jual ternyata nggak dapet gitu. Berarti Bapak telat solusinya gimana jualnya. ya? Ya. ARB, Bos. ARB, saya juga ada di Pico tadi ARB. Bukan nggak bisa jual karena Bapak jualnya sudah turun ya. Setelah ARB Bapak mau jual gitu. Atau Ya. baru mau Iya, turun. sebelum tadi apakah udah ARB atau belum gitu ya? Saya lupa gitu, tapi udah mulai turun. Iya. Ya. Jadi kalau pas ARB dijual ya memang susah, Pak. Ya, pas ARB dijual memang susah. Oke. Soalnya Ya. Poli, saya tuh kayak case Pico ya. Pico tuh besok di harga berapapun saya lepas. Mau Yes. merah, mau itu saya lepas. Pico tadi naik 4% lalu turun ya. Iya, nggak sempat saya monitor sih Yes. konsekuensi fast trade. Sempat naik tadi Pak. Iya Ya, naik. sempat naik lalu turun. Enggak, Iya, aduh, belum. ARB terus naik lagi Pak. Ya, Di ARB naik lagi, ARB lagi. iya.
Betul. Terus di Ini. Tris tadi. Saya kena minus 8%, tapi duitnya sih kecil, cuma 20.000. Oh enggak, tadi ARB lalu PBRX tadi yang ARB naik lalu ARB lagi. Tris langsung bos, Tris langsung. Pico iya, Pico ARB naik lalu ya mental sedikit, mental lalu turun Iya, turun lagi balik ya ini. lagi. Jadi ini adalah historinya dari Pico. Oke, saya buat tadi ya menit Pico. Pas di merah situ, nah merah tuh terjun nggak sempat jual. Nah, Cepat Pico kan sekali. gini nih. Pico ini tadi itu adalah untuk swing, ya kan? Beli di sini. Kalau Pico tadi Pico saya buat fast trade soalnya, bukan buat swing. Ya kan yang di layar ini kan tadi Pico. Ya, Atap layar sebelah. Karena atap saya sudah mengira pergerakannya sangat volatil banget. Melihat di story, maka saya ambil tadi Pico. Nah, Pico tadi naik, turun naik lagi. Nah, di sini kayak saya udah bilang sell sebelum ARB, termasuk atap. Rekamannya ada. ya. Kenapa saya setiap hari rekam? Tujuannya kayak gini, Pak. Untuk media pembelajaran. Nanti rekamannya kan bisa diulang gitu kan. Ya, betul. Itu Ya. sebagai media pembelajaran kita. Saya bisa salah, iya. Siapapun bisa salah. Tapi saat fast trade, saya sudah one tip. Atap, tadi sudah ada bilang merah-merah, sell. Ya. Walaupun catnya nggak ada di sini, tapi ada di layar yang samping. Pico juga sama. Jadi nanti tetap bisa kita rekamannya itu bisa ditonton ulang. Kesalahan kita di mana? Jadi semua kan bisa saling koreksi. Dan ini saya rekam mulai dari awal sampai selesai. Dan nggak ada yang saya edit. Nggak ada yang saya edit rekamannya. Langsung saya upload. Gitu. Nah, kalau tadi sampai ARB dan nggak dijual, ya gimana lagi? Memang saat ARB susah dijual. Berarti besok dilihat. Gitu, Pak. Tapi next, nah, gak apa-apa hari ini ARB biasa. Semua pasti ngalamin ARB, Pak. Saya dulu sering banget ngalamin ARB ini. Dulu. Nah, tapi lama-lama juga hafal gitu. Ini mau ARB, hafal. Pergerakannya mau ugal-ugalan, mau sopan, ya hafal. Pico, saya bilang tadi sopan. Ternyata sopannya di awal aja. Terakhirnya ini ugal-ugalan. Di awal sopan kan, ngasih profit kita kan sopan tadi. Pico. Kurang ajar. Iya, terakhirnya. Justru sopan tuh sampai saya masih hold, bos. Sopan ya. Ajar itu. Ternyata sesi 2 nggak balik. Kalau kayak UFO kemarin, sesi 2 saya masih bisa lepas. Iya. Sekarang ARB terus kunci. balik lagi. Saya jualin ARB, bos. Iya. Kemarin. Pak Oli, Yes. itu kan rekamannya tanpa edit ya? Iya. Boleh nggak pembicaraan saya sama Bu Evit dihapus saja? Maksudnya? Pak Oli nanya, Pak Oli. Iya, Bos. Pak Oli nanya ini Sampai segitu Endel. penasarannya tuh Pak Sandi sama Bu Evit. Dan sama saya, Pak. saya malu, Pak. Jejak digital itu. Sama anak saya padahal belum pernah ketemu, saya bilang. Pak Oli nanya, Pak Oli. Silakan, Pak. Itu candle review yang tadi, Pak Oli. Saya jadi bingung, Pak Oli. Kan dibilang biru pertama beli. Ya. Saat lain, pada saat ada buntut atas, buntut bawah, dan candle mengecil, akan mau ganti warna, gitu, Pak Oli. Oke. Kalau dilihat review yang tadi kan ada buntut atas, buntut bawah, dan candle biru pertama kali. Apakah besok kemungkinan
jadi merah lagi Pak Holi. Seperti sebelumnya kan merah tuh, kan buntut atas buntut bawah merah. Terus hari ini jadi biru, tapi ada buntut atas buntut bawah. Nah besok kemungkinan jadi merah lagi enggak gitu Pak Holi. Ya. Saya jadi bingung Pak Holi. Nggak usah bingung Pak. Raffi biru pertama apa bukan? Biru pertama. Oke. Kalau biru pertama, tandanya besok akan naik. Ya. Oke. Tapi ada Yang- buntutnya Pak Holi. Oke. Kalau ada buntutnya, ini yang dilihat adalah biru pertama. Kalau sudah biru kedua, ketiga, lalu ada buntutnya, baru itu berpotensi untuk merah. Oh gitu. Yes. Kalau yang pertama, itu yang dilihat adalah birunya. Contoh ini. Oh iya. Contoh, Pak ini biru pertama, besoknya kok turun? Bukan turun, sempat naik kok ini. Kalau dari candlenya. Oh iya iya. Gitu. Jadi kalau ada sumbu atas, sumbu bawah, yang dilihat adalah biru pertamanya. Kalau sudah birunya kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, kalau sudah ada sumbu atas, sumbu bawah, itu tanda candle berikutnya akan merah. Oh iya iya. Gitu Pak. Oh jadi berlaku untuk yang candle-candle terakhir ya Pak. Kalau pertama kali ada buntut atas buntut bawah, Nggak masalah. diabaikan ya. Berarti Iya. akan naik ya. Ya, apalagi kalau Raffi ini, tadi saya melihatnya bukan karena cuman hijau pertama Pak, kalau Raffi. Ya. Karena pertama, volumenya, MA volumenya itu sudah golden cross. Ini satu. Terus, yang daily sini, biar lebih lengkap. Raffi. Nah ini. Pak Holi, EMA volume Golden Cross yang mana itu Pak? Ini. MA volume, ini Bu ya. Nah ini. Ini kan hijau, merah, biru. Ini kan mau golden cross. Raffi, satu. Yang kedua, RSI-nya sudah golden cross. Stokastiknya sudah up. Raffi, ya. Jadi ini pertimbangan kenapa biru pertama dan berani ambil ini. Ya salah satunya karena didukung beberapa indikator ini. Ini parabolik nya hilang. Bisa. Oh nggak muncul juga. Kalau EMA-nya kita perlu lihat nggak Pak, kalau udah 3 gitu? Kenapa? Parabolik EMA-nya. sarnya di atas Pak Holi. Di atas ya. Masih di atas. EMA yang mana Pak? EMA itu yang EMA ini. EMA yang di Ya. candle. ya, EMA yang di ya, candle candle. dilihat. Oke. EMA di candle, ini EMA 5-nya kan di bawah Pak. Kalau ini bisa Ya. patah, naik gitu. Berarti kan akan golden cross nanti ini. Betul, betul. Ya ini Raffi setelah beberapa hari setlist. Nah hari ini mulai tanda-tanda mau pembalikan. Dari kemarin kan sudah tanda-tanda ini. Betul, Hari ini betul. naik. Besok, karena ini sudah mau pembalikan, bisa jadi besok bisa up lagi. Pak Holi, Raffi kok daily-nya nggak muncul pattern yang ke 158 yang di Pak Holi? Raffi. Nggak muncul Raffi. Ke 125 yang turun. Yang ini muncul. Yang ini, Di yang saya. turun ini. Dari sini ke 125 sukses. Berarti turunnya kan udah sukses. Udah selesai nih turunnya. Terus ada triple bottom kan? Mau ke Triple 158. Nggak ada di sana. Di saya nggak ada. Oh ini paraboliknya mati di sini. Ya. Di berapa Bu? 158. Patternnya? Iya. Oke. Triple. Di saya nggak muncul ya? Pak Holi mungkin yang bearish doang yang munculnya. Ya bearish ini muncul. Bisa Iya, bearish, pattern tapi 58, bearishnya Pak. udah sukses. Jadi penurunannya udah selesai. Udah selesai lah, Ya. mudah-mudahan. Mudah-mudahan selesai. Ya, Pak Holi.
Gitu Pak. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Pak Holi, Yes. kalau yang swing, kalau harga lagi turun, apakah juga dilakukan average, Pak? Bisa. Bisa ya, Pak? Ya, Oke. Caranya sama sama yang tadi ya, Pak? caranya sama. Oke, makasih, Pak. Dan pastikan jangan sering, kalaupun memang harus cut loss, jangan sering-sering cut loss. Kalau sering cut loss, lama-lama habis uangnya. Sering cut loss ya. Maunya juga begitu. Iya. Pak. Ini sering-sering cuma Lumayan digerogoti. Makanya kalau fast rate ya harus konsisten, fast rate, swing ya swing. Jadi supaya cara mantaunya seirama. Kalau fast trade, untuk fast trade, kalau pertamanya kan milihnya berdasarkan pakai candle daily ya. Kemudian monitornya pakai per menitan tadi, gitu Iya, ya Pak. Pak Poli? Betul. Jadi saat saya mau fast trade gitu Pak ya. Langkah awal adalah lihat dulu time frame daily-nya. Kalau time frame daily-nya biru, nah baru cek 100 tick sama 1 menit. Kalau 100 tick 1 menitnya sama-sama membiru, disilakan beli. Gitu Pak. Contoh trace. Daily-nya biru. Nah, tadi kalau dari awal kita sudah melihat time frame daily-nya trace biru, langsung beli aja nggak apa-apa. Fast trade. Gitu. Nambahin Pak Oli, Yes. jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah terpengaruh. Nah, benar. Satu kelompok itu sahamnya beda-beda. Benar. Satu ya. Di sini semua beda, pasti sahamnya beda-beda, ya kan? Kalau sama semua itu sebenarnya lebih bagus, pasti naiknya kenceng. Tapi saat mau jualnya bareng sama, nggak tahu yang nggak kebagian jual siapa nanti. Gantian Pak jualnya Pak. Gantian. Nah maka tapi metodenya pasti sama, yang dipakai sama, walaupun sahamnya beda, metodenya sama. Yang dicari biru pertama. Ada yang suka LQ45 saham blue chip, karena transaksinya besar, ya mereka di blue chip, gitu. Yang dicari apa saat mau beli? Biru pertama. Ada dari dulu itu nggak pernah mau beli biru pertama, saya nggak ngerti Pak, saya nggak tahu. Ya udah saya biarkan. Lama-lama juga nanya sendiri kan, japri sendiri. Pak saya beli kok turun, beli turun. Kan saya tinggal nunjukin grafiknya. Siapapun yang nanya ke saya, sekarang saya suruh nunjukin grafiknya. Supaya sadar maksud saya. Supaya sadar. Kalau belinya di saat merah pertama, walaupun banyak yang bilang bagus, akan turun. Pak Oli, Yes. ada yang keputusannya fast trade, tapi nanti eksekusinya di swing trade. Itu niat sama tujuan nggak sama, Pak. Pikiran ya, yang dilihat sama jari itu berbeda itu. Karena kan candle screening-nya sama kan Pak Oli. Biru Ya. pertama kan. Betul. Biru pertama, candle 1 menit dan 100 stick-nya sama-sama biru. Nah, itu keputusannya fast trade, tapi actionnya di swing gitu. Swing. Saat minus jadi swing, Pak ya. Iya. Seandainya hari itu nggak minus, pasti fast trade, Pak. Ya, betul. Ya, betul. tapi karena habis beli lalu turun, ya, jadinya ganti niatnya, swing. Kalau Artinya kebalikan gimana? masih ketahuan Pak ya. Iya, ketahuan kok. Gimana, Bos?
Kalau sebaliknya gimana? Kalau tadinya kita mau swing trade tapi kemudian dilihatnya wah udah cukup lah langsung di fast trade aja. Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya Nggak tadi apa-apa, apa? bagus, Pico. Pak. Pico saya rekomendasikan swingan. Saya apa tadi? Fast trade. Pagi tadi. Dilayarkan fast trade. Gitu. Nggak apa-apa. Kan kita cari aman. Cari aman itu kalau fast trade ya. Kalau mau aman, carilah saham yang untuk swing tapi kita buat fast trade. Nah, itu maksudnya. Itu nggak apa-apa. Tapi yang fast trade dibuat swing, itu pasti minus. Terbalik. Ketahuan. Invest ya, Pak Oli, apalagi buat invest. Dari fast trade jadi invest. Nyindir. Kecuali euro ya Pak Holi. Euro. Kalau yang kayak euro itu harus konsisten. Euro ATM harian itu harus benar-benar konsisten, Pak. Kalau enggak ya pas turun itu sakit banget gitu. Saya tapi punya tidak bapak, berdarah. Pak. Dari mulai masuk ikut sampai sekarang belum keluar. Bapak. Bapaknya lagi lembur. Bapak lagi lembur. Bapaknya seneng banget di situ, Pak. Ya, dan bisa kita amatin kok Pak, semua saham itu kan ada historinya. Ya kan? Semua saham itu pasti ada historinya. Asal kita mau ngelihat historinya aja, kita akan punya gambaran kok tentang saham itu. Iya, benar. Punya histori tapi nggak taruh di watchlist sama aja bohong, Pak. Lupa. Ya. Jadi saat kita mau beli saham, cek dulu historinya. Seperti apa. Polanya itu hampir sama. Pola pergerakannya hampir sama. Mau saham blue chip, mau saham second liner, akselerasi, itu sama pola. Pasti punya pola gitu. Jadi daripada kita harus ngalamin apa? Jungkir balik gitu ya. Oh, kalau nggak pernah ngalamin nggak tahu kan ada yang bilang gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang mau detail merasakan boleh. Tapi lihat dulu histori grafiknya itu akan bisa kita baca. Gitu. Ada lagi? Jadi saran saya di portofolio sahamnya jangan banyak-banyak. Jangan lebih 2. Pak, 2 kok kayak gersang di portofolio. Nanti ada yang bilang gitu. Kemarin ada yang bilang gitu. Pak, cuman 2 di portofolio gersang. Gersang gimana maksudnya? Oh, ternyata enggak ini. Kalau banyak Pak Oli terlalu subur. Kayak pilpres aja Pak Oli cuma 2. Supermarket Kalau 2 maksudnya. dianggap nggak punya Portfolionya kayak pendana, pemilihan Pak Oli. RW tempat saya Pak Oli. Ada 5. Jadi porto itu kayak pemilihan presiden 2 gitu kan cepat ya. Pemilihan RW 5 Pak ya. Iya Pak. Oke, ada lagi yang lain? Pak Holi, Ya bos. untuk menentukan fast trade itu apa sih Pak yang syaratnya? Menentukan fast trade. Iya. Ya. Apa aja kondisinya? Pertama adalah durasi waktunya Pak. Ya, masalah durasi waktu. Untuk fast trade sekali transaksi itu 1 sampai 5 menit itu harus selesai. Itu 1. Yang kedua, saham yang mau ditransaksikan itu harus pergerakannya yang cepat. Jadi saham-saham yang pergerakannya cepat
itu harus itu cocok untuk fast trade. Dari Jadi mana dapat dilihat, Pak? Kenapa gimana? Dari mana dapat dilihat kecepatan pergerakan saham suatu saham? Pertama, kalau sebelum jam 9, maka kita bisa melihatnya dengan melihat candle bayangan, Pak. Candle bayangan di sini. Kalau sebelum jam 9 kita mau tahunya. Jadi jam 9 sama apa yang layak buat fast trade itu dari sini. Candle bayangan yang di atas 10% itu pergeraknya akan cepat. Itu satu. Yang kedua, kalau saat jam bursa berjalan, dari mana kita tahu saham itu akan bergerak cepat? Dari frekuensi, dari jumlah transaksi yang sedang terjadi. Ngelihatnya dari mana? Dari Indo Premier, dari frekuensi di sini nih. Masih loading. Nah, kalau pasarnya sudah berjalan dari sini nih Pak, dari frekuensi atau dari transaksi yang sedang terjadi untuk mengetahui kecepatannya. Saham ini akan bergerak cepat atau tidak. Frekuensi yang muncul di sini, di live ini, di saat itulah transaksinya sedang banyak dilakukan. Tapi kalau dari frekuensi, bukan semua yang frekuensinya muncul di sini, saham-saham yang muncul di frekuensi nomor 1 sampai nomor 5, itu langsung dibuat fast trade, tidak. Karena frekuensi itu, karena transaksi itu, ada yang transaksi jual, ada yang transaksi beli. Kalau transaksi jual, nanti akan merah kayak gini. Frekuensinya, merah. Ini frekuensinya, jadi merah. Tapi kalau mau fast trade, carilah yang muncul di frekuensi di sini dan hijau. Catnya ini hijau. Jadi itu yang bisa dibuat fast trade. Begitu, Bos. Apakah Optimal kenaikannya berapa, Pak Holi? Kenapa? Apakah ditentukan oleh juga dari open? Enggak. Kita nggak perlu lihat ini apakah sudah naik 20%, naik 10%, naik 5%, nggak masalah. Itu bukan jadi patokan. Bebas. Sudah naik 20%, asal nanjak di sini, beli. Tapi, ada tapinya. Tapi lihatlah di 100 tick sama 1 menit. Oke. Kalau 100 tick sama 1 menitnya sama-sama biru, beli. Kalau frekuensinya lagi nanjak. Begitu, Bos. terus itunya Pak, apakah ditentukan oleh candle hijaunya 1, 2, 3 atau berapa atau gimana? Yang mana, Pak? Candle hijaunya juga menentukan berapa sudah terjadi candle hijaunya. Di time frame? Enggak. Kalau jadi gini, enggak. Kalau mau fast trade, kita nggak peduli sebenarnya candlenya itu hijau, candlenya merah, itu nggak peduli, Pak. Tapi frekuensi yang nanjak, itu satu. Candlenya merah, tapi frekuensinya lagi nanjak, boleh nggak buat fast trade? Boleh. Tapi supaya kita lebih hati-hati, supaya kita lebih safety, belilah saham yang candle daily-nya biru pertama kali, itu buat fast trade. Carilah yang nanjak. Itu. Oh, candle biru pertama ya Pak ya? Betul. Supaya apa? Supaya kalau kita teledor, besok itu mudah untuk keluarnya. Mungkin supaya lebih fresh mungkin kali Pak ya? Bisa. Enggak Pak, karena kita gini, kalau kita nggak konsisten, kalau kita suka nggak konsisten,
Kalau candle-nya merah, candle daily-nya merah, lalu kita fast trade di situ, kita akan nggak konsisten. Kita nanti akan minusnya banyak, Pak. Minus sedikit nggak mau dijual, besok masih merah lagi, makin dalam. Gitu. Tapi kalau belinya saat biru pertama, hari itu nggak konsisten, oke, masih dimaafkan. Tapi besok jangan gitu lagi. Besok harus selesaikan. Oh, berarti masih apa ya Pak? Bahaya ya Pak ya? Iya. Begini lagi Pak ya. Ya. Pak Holi kan sering bilang kasih yang fast trade ya, tapi jangan beli dulu, ya kan? Betul. Nah, apa maksudnya jangan beli dulu? Soalnya kalau kita memang benar-benar naik, kita ketinggalan kalau tidak. Bagaimana kalau misalnya dipasang auto buy gitu? Oke. Kenapa saya bilang jangan beli dulu? Ya. Supaya Bapak memantau 100 tick sama 1 menit. Di saat candlenya sama-sama biru, silakan beli. Kalau Bapak langsung pasang auto buy, apakah benar di harga Bapak auto buy candlenya sama-sama biru? Belum tentu. Kan gitu. Jadi jangan langsung beli. Ya, jangan. Tapi lihatlah 100 tick sama 1 menit. Kalau candlenya sama-sama biru, silakan buy. Karena begini Pak ya, kalau kita pasang auto buy 2 tick atau 3 tick di atas harga yang sudah ada, kalau memang dia turun kan ya nggak apa-apa, kita nggak dapat, artinya loss untuk kemungkinan rugi kan kita nggak ada karena nggak dapat barangnya gitu. Kalau naik dulu lalu turun, kayak atap tadi, bagaimana Bapak memantaunya kira-kira? Kalau seperti atap, misal atap nih, Bapak auto buy, 2 tick, misalkan auto buy 2 tick di atasnya. Tadi kira-kira dapat atap? Ya, mungkin bisa begini Pak. Jadi pada saat kita auto buy, kita juga pasang auto sell, mungkin 2% gitu Pak. Apakah bisa? Belum dapat sahamnya langsung auto sell? Oh, kalau di Philips bisa Pak? Bisa, oke. Memang bisa Pak. Di Mandiri Sekuritas juga bisa. Ya. Boleh, Ya, Bapak seperti itu boleh. Jadi sebelum beli, boleh auto buy, ya pasang buy, lalu pasang auto sell. Auto sell, Ya, boleh. Iya, Ya, bisa aja kayak gitu. ada Pak, bisa. Bisa, Pak. Seperti itu nggak apa-apa Pak. Oh, oke. Jadi Artinya contoh kalau kayak memang tadi. kita nggak ada langsung turun ya nggak dapat. Tapi kalau Betul. dia langsung naik, tapi kita udah pasang auto sell-nya juga, ya katakanlah 2%, ya udah langsung jadi kan gitu Pak. Iya, saat dia naik sudah dapat kan? Ya. Lalu turun, karena auto sell-nya terjual, ya bisa. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Tapi ya. Tapi tadi langsung arah Pak. Saya pasang begitu nggak bisa dapat. Gimana? Saya tadi pasang gitu auto sell, tapi ternyata langsung drop. Terlalu cepat ya? Iya, jadi nggak ketangkep. Harga yang saya pasang harusnya masuk, tapi jadi nggak masuk. Ya sama Bu. Kalau terlalu cepat pasti nggak ini. Kalau turunnya terlalu drastis ya. Iya, jadi kena ARB deh. Ya. Ya, persoalannya kan kita nggak tahu Pak, mau akan arah, mau apa. Jadi ya kita. Ya, tapi estimasi kecepatan aja, itu. Oh enggak Pak. Kecepatan terjualnya itu belum memang kita nggak ada yang tahu saham ini akan naik atau turun. Maka kalau fast trade yang harus kita lakukan adalah memantau detik per detik. Kalau kita memantau detik per detik, pasti tahu mau turun mau naik tahu. Masih mau melanjutkan kenaikan tahu. Mau masih melanjutkan turun tahu. Kalau dipantau terus. Iya. Ya, kalau fast trade kira-kira harus dipantau apa enggak? Harus. 5 menit kok. Transaksi 5 menit nggak dipantau. Kita kan harus memantau kalau fast trade. Mau pipis saja itu sebaiknya dititipin dulu kalau fast trade. Karena harus benar-benar dipantau.
kadang lihat layar sebelah aja itu udah bisa kena guyur kalau fast trade. Apalagi di saat jam 9 sampai jam 9.30 itu lagi kenceng-kencengnya transaksi. Tapi kelihatannya Pak ya kalau lihat di laptop ini atau di HP ini terlalu kecil Pak. Jadi harus pakai layar besar Pak ya. Di laptop enggak, saya pakai laptop tergantung sih Pak. Pakai layar besar bisa. Supaya lebih ini Pak, lebih kelihatan ininya pergerakannya. Yes. Karena di sini kan banyak indikatornya kan jadi yang mana mau dilihat ini kan susah juga gitu kan. Enggak. Bapak kalau sudah memahami indikatornya, enggak ada yang susah, Pak. Kalau sudah MACD sudah paham, RSI sudah paham, stokastik sudah paham, pola candle-nya sudah paham, enggak ada yang susah. Karena setiap hari ini yang kita lihat. Yang di bagian Ichimoku ini Pak yang rame. Kalau yang di atas itu kan RCI sama apa itu kan enggak agak. Kalau Ichimoku kalau Bapak merasa Ichimoku terganggu dengan Ichimokunya dihapus. Dihilangkan aja gitu ya. Hilang. Kan ini kan hilang. Ichimoku enggak ada. Jadi yang merasa terganggu, kita merasa terganggu dengan indikator, hapus saja. Ngapain susah-susah? Ini hilang ini Ichimoku. Apalagi merasa Bollinger Band ini banyak banget sih garisnya, buang aja. Nggak apa-apa. Jadi kita gunakan indikator yang kita pahami, itu yang bagus. Pak, saya cuma maunya Heikinasi sama EMA 5-10-20. Yang lain nggak mau. Nggak apa-apa. Gunakan itu. Asal jangan Heikinasinya dihapus ya Pak. Kalau Heikinasinya dihapus, kayaknya nanti akan kesulitan sendiri. Pak Oli? Yes. Kira-kira yang memungkinkan terjadi, padahal kita kan atau Pak Oli udah melihat bahwa probabilitasnya untuk naik itu lihat dari candle hijaunya, dari Heikinasi, tapi ternyata dalam faktanya turun. Itu kenapa Pak? Faktanya turun karena volumenya di saat itu kita nggak bisa tahu Pak. Candle bayangan itu yang nggak ada cuma satu, volume. Kalau kita tahu volumenya, itu udah fit. Oh, jadi berarti faktor volume juga menentukan ya Pak ya? Iya, volume itu kan bahan bakarnya Pak. Sayangnya nggak ada pada saat bayangan itu ya Pak ya? Yes. Candle-nya sudah ada tapi volumenya belum ada. Nggak bisa dimunculkan Pak? Candle bayangan. Gimana? Transaksinya belum ada Pak. Gimana cara munculinnya? Ya bayangannya juga Pak, karena candle-nya juga kan bayangan. Bukan. Candle volume itu adalah yang sedang transaksi yang sedang terjadi Pak. Sedangkan di saat jam 8 itu kan belum ada transaksi. Oh. Baru ada transaksi itu mulai jam 9. Baru muncul volume ya. Baru muncul volume. Oh. Jadi belum ada alat ya untuk menentukan volumenya kira-kira besar atau tidak ya Pak ya? Belum ada. Kalau ada itu Pak, kayaknya nggak perlu grafik Pak. Lengkap sudah perjuangan. Sudah, iya. Tambah frekuensi di import sudah lengkap. Lengkap kalau ada. Misal nih ya, misal. Hari ini apa tadi yang naik kenceng? Tris. Ya. Misalkan Tris. Kalau hari ini kita tahu Pak, Tris, misalkan tadi pagi kita tahu, Tris hari ini volumenya akan naik 458%. Pagi-pagi saya nggak akan beli saham yang lain, saya hanya akan beli saham Tris. Tris saya dapat udah 6% bos. Ya, tadi pagi tiba-tiba nongol di watchlist RTI. Mungkin Bapak punya dukunnya Pak? Enggak, benar. Enggak, saya taruh di watchlist Pak. Bukan ilmu dukun, enggak. Saya belajar. Saya taruh Tris itu di watchlist di RTI. Tiba-tiba nongol di atas 6%.
volumenya kencang, frekuensinya kencang. Tanpa pikir panjang saya masuk dulu. Terus saya kembali lagi lihat MOS. Itu bos. Ya, tapi volumenya Bapak belum tahu kan volumenya kenapa jadi Udah muncul di RTL bos. Jam 9:02 udah muncul. Itu udah lari ke 6 ya Pak ya? Berjalan. Pasar udah berjalan. Iya udah lari ke 6 ya, baru kelihatan bahwa itu 6%, naik 6% baru saya masuk. Saya langsung nggak pikir panjang. Kencang nih, volume kencang, frekuensi kencang, pasti kencang nih, benar. berarti di menit keberapa kita Pak melihat volumenya? Pokoknya selama jam pasar buka lah, dilihat volume bos. Bukan yang maksudnya di awalnya itu kan, yang Iya, di awal pasar buka, tapi bukan di candle bayangan. Kalau di candle bayangan nggak ada volume bos. Pak Januar tanya dong. Ya. Jadi itu kalau lihat apa watchlist di RTI itu Ya. begitu persennya naik dia akan pindah ke atas gitu ya? Iya, langsung sama dengan. Jadi dia akan mengurutkan sendiri yang persen tertinggi di atas yang itu. Oh. Terus saya lihat lagi frekuensinya, balik lagi sama dengan di iPod. Makin banyak frekuensi berarti kan transaksi makin banyak. Ya kalau di situ ada ya frekuensinya. Iya, ada frekuensi juga di situ. Volumenya ada. Volumenya transaksi ada di situ. situ. Itu bagus sih. Iya. Tadi Pak siapa tadi? Kok bisa tahu jam 92? Pak siapa? Januar. Bukan. Tadi yang nanya. Oh. Pak siapa Pak? Yang volumenya jam 8 supaya tahu volume tadi. Oh saya Pak, saya. Pak siapa Pak? Pak Galumbang. Pak Galumbang. Nah, jadi gini, Bapak kalau mau mudah, gitu, mau cepat tahu sama apa yang akan naik, Bapak jam 9.00 lihat aja top gainer. Apa yang muncul duluan di situ, di top gainer yang munculnya kenceng, langsung HK. Ini. Yang pertama kali muncul tadi Tris. Ya, beberapa saham yang muncul di sini. Apa yang muncul di situ yang sedang kencang HK. Ini nggak perlu analisa kayak gini. Tinggal lihat aja di top gainer. Benar. Kalau mau latihan kecepatan di sini. Gitu. Itu kalau autonya ada 1 detik, saya pindahin 1 detik loh Pak. Benar. Saya cuma paling kecil 10 detik. Kemarin hari Jumat malam di WA ke saya. Itu jadi akan muncul di sini Pak. Ini akan urut saham yang bergerak cepat muncul di sini. Di saat jam 9.01.02 muncul di sini. Salah password apa ininya gitu ya Pak? Ya Bapak. BKSW sama. BKSW dari kemarin saya nggak analisa. Baru tahunya kapan? Ya tadi. Dari mana? Dari sini. Loh ini BKSW tiba-tiba muncul. Baru saya cek daily-nya biru pertama. Masuk. Jam sesi 1 nggak jalan, sesi 2 dia jalan. Tiba-tiba nongol urutan 5. Cem ya. Karena posisi sesi 1 tuh frekuensinya masih 400-an. Masih 400-an. Sesi 2 4.000, pecah 1.000, cepat naiknya. Ini dari dulu cuma dianya kayaknya yang nggak tahu kan dikirimnya ke email tuh. Ada lagi? Saya hati. Silakan. Dari top gainer aja ya Pak, lebih enak. Jadi top gainer cepat, nggak usah analisa, nggak usah screening. Iya. Langsung. Fast trade ya, fast trade ya. Fast trade ya. Fast trade. Jadi kalau Kalau sudah bisa yang di kelima gitu ya Pak ya. Kenapa? Itu orang tua. Urutan kelima ke bawah gitu. Kalau 1 kan udah pasti udah arah punya. Belum arah Pak. Kalau jam 9 kan belum arah. Dari siapa? Kalau training Jam 9 lebih 1 menit aja. Oh jam 9 lihat aja di sini. Anak buahnya nggak ngerti, bolak-balik ganti orang. Tris itu jam 9 lewat 3 restoran memang. Lupa saya. Sombong sih, orang kaya tapi sombong. Iya tadi Tris. Iya. Tanpa Tris. pikir. Oke. Tris, coba cek Tris. Yang beberapa hari lalu beli Tris lalu dibawa turun. Yang ngomel-ngomel hari ini naik nggak?
Ayo. Udah 3 cut hari loss, yang Pak. lalu Udah di beli cut loss. tris ya, lalu dibawa turun ngomel-ngomel. Hari ini masih ngomel nggak? Iya Pak. Udah. Ketebus Pak. Nah, karena apa? Saham yang berpotensi arah, gagal itu biasa. Gagal itu pasti ada. Tapi kalaupun gagal, tunggulah 3 sampai 1 minggu, biasanya akan naik lagi. Itu kalau candle bayangan di atas 10% dan candle bayangannya biru pertama. Itu dari riset yang saya lakukan. Kajen juga tadi nomor 9, kajen sempat turun 197. Coba masuk 197. 3 tik. Jadi Kalau ada seperti sisi yang harus atap itu, kita Pak, screening, besok ada naik. sisi yang kita butuh real time. Atap sama. Itu naiknya Atap. kira-kira kas. Atap. Oke, kita cek nanti atap. Atap hari ini tadi potensinya harusnya 13%. Ternyata naik dikit ARB. Tinggal nunggu aja 3 hari atau seminggu. Nggak usah. Lihat top data muncul apa langsung beli. Jadi tinggal nunggu saham-saham yang potensi arah. Tapi hari itu di bawah ARB, nggak usah panik. Tunggu 3 hari atau seminggu. Biasanya naik lagi. Contoh kayak Tris. Kecuali NDX Pak, nggak naik-naik. Ya NDX belum. Udah NDX berapa lama? banget itu. Lama banget. Iya, Enggak dong. Itu sempat ini sempat ke 270. 270. Ibu jual nggak? Kemarin sempat Pak Oli. Kenapa? 8 ya. Iya. Udah kejual nggak? Belum Belum di atas itu Pak. Tadi 260 padahal. 260. 270 lu nyampe nih. Iya, iya. Iya, tapi apa punya saya nyangkutnya lebih dari itu. Kapan belinya, Bu? Yang waktu itu rame-rame naik itu lah. Kapan ya? Sebelah pattern yang sebelah, Pak. Pattern yang sebelah tuh pasti di situ. Udah 2 minggu apa ya? Pasti 2 di situ. minggu. 2 minggu di harga berapa ya? Yang langsung arah itu Pak, Bapak juga waktu itu ambil itu. Arah itu kan biru pertama. Sorry, yang langsung ARB kebalik. Langsung ARB. Enggak dong, naik dulu baru ARB. Enggak Iya. ada yang ARB dulu. Ya udah naik tinggi, terus tiba-tiba ARB-nya mendadak gitu Pak. 292 itu kalau nggak salah. Iya, Ya, heeh, betul. makanya Waktu itu saya belum 292, oke. 292 habis itu naik sampai 306. Iya. TP1 sudah, TP aman nggak dijual kan? Iya, Pak. Iya. Sebenarnya kan sudah profit tapi nggak diambil. Ini kelihatan kok naiknya sampai 6,9%. Itu sudah pasti ngelewatin TP aman. Karena TP aman pertama itu selalu saya buat 5% untuk yang potensi arah. Lalu dibawa turun. Sempat Ya, naik kan. kemarin 270 ya. Ya biasanya Lalu turun ngikutin yang itu kan biru-biru. Biru-biru. Jadi belum jual Pak karena masih biru. Tiba-tiba merah turun. Ya. Tunggu aja ini INDX. INDX di beberapa hari lagi. Ibu Kristanti berarti nggak nyimak nih apa yang Poli bilang. Biru pertama mana lebih dulu tercapai? Merah 5% atau 5 hari? Oh gitu ya. Rule-nya Pak Oli kan? Di rule-nya Pak Oli pasti dikasih tahu 5%, 5 hari sama candle merah. Mana lebih dulu tercapai? Kalau masih hold INDX nggak apa-apa, ini masih setlist beberapa hari. Tapi nanti kalau lagi naik, ini naiknya bisa up. Ini tinggal nembus trendline nggak kuat, belum kuat nembus trendline-nya. Ichimokunya tipis, awan Ichimoku tipis Ya. di depan. Ichimokunya tipis, lalu volumenya ini juga kecil. EMA volumenya sudah oke nih. EMA 5 di bawah 10 lalu Tinggal 20. nunggu volume ya Pak Ali. Ya. Kita tunggu aja kalau EMA volumenya udah di bawah mau patah, mantap tuh. Oke, terima kasih. Semoga. Semoga.
Tenang Bu, lama-lama pinter Bu kalau bergabung terus di sini Bu. Iya. Selera pemberani kok. Benar. Bisa tanya Masih kurang berani Pak, tapi sering kena itu jadi tambah takut. jangan Bu. Bisa tanya Pak Teo sama Pak Mumin tuh waktu di Jakarta tuh, hari ketiga saya masih di Jakarta tuh. Satu saya dapat dari top gainer. Masuk kedua ketiga kali baru nyangkut. Satu di top gainer, cuma lihat top gainer aja saya kemarin. Oli, Ya bos. tadi Pak Oli bilang kan ada kalau kita modal kita 10 juta, Ya. ya kan? Maksimal kita beli saham kan dua emiten. Betul. 30% 3 juta. Kalau mau beli kedua pun 2.200.000 lah ya, 30%. Yes. Jadi sisa uang yang 10, sisa uangnya itu kita gunakan untuk beli saham baru lagi atau untuk apabila saham yang kita beli ini turun, kita Iya. breakdown untuk saham yang kedua saham ini ya Pak. Iya. Jadi pertama, jadi gini, kita setiap beli saham itu kan nggak tahu apakah naik apa turun. Misal 10 juta. Pertama beli 3 juta. Yang kedua beli 2,1 juta. Sisa kan masih 4,9 Pak. Iya. Kalau saham ini misalkan naik, yang saham pertama beli naik, berarti kan profit. Profit. Betul ya? Dijual lah, misalkan profit, anggap profit 10%, berarti 3.300.000. Ya. Nah, saldo kan balik nih, berarti saldonya berapa? Tambah dia kan. Ini tambah berapa nih? 8.200. Lalu ini kan tinggal satu. Tinggal satu sama saya. Ya. Satu, kita mau beli lagi. Oh, beli lagi ya. Boleh beli lagi. Berapa persen? 30% dari 8.200.000. Ya. Berapa? 8.200.000, 30% dari 8.200.000. 2,4. 2,4. Hah, kok 2,4? 2,4. Oke. 2,4. Sisa buat sisa berapa? Ngitung persentase susah loh. 58. 58. Oke, 58. Oke, kan cuma punya 2 saham. Misal nih, yang dibeli lalu turun sahamnya. Nah, ini turun kan? Turun. Kita masih ada saldo ini. Turun, biarkan turun dulu sampai seturun-turunnya dia. Saat nanti biru pertama, baru ini untuk tambah lagi. Iya. Misal ini belinya di sini, harganya 200 misal. Ini turun sampai berapa? Misal turunnya sampai 180 misal. Jadi setelah beli langsung turun ya, drop. Turun sampai 180. Nah, di saat 180 kan kita akan melihat candle-nya ini seperti apa? Biru pertama kah? Atau seperti apa? Kalau memang biru pertama, beli lagi. Berapa? Sama kayak ini, 50% dari ini nggak apa-apa. Artinya kalau kita beli 50% dari ini, dari saldo, nanti rata-ratanya paling 190 kan? Ya. Saat baru naik sampai 190, kita sudah BEP. Apalagi naik sampai balik lagi naik ke 200, itu sudah profit. Itu di hari yang sama balik. Kalau fast trade iya di hari yang sama. Makanya ini kalau fast trade ya harus di hari yang sama. Ya. Kalau swing ya nunggu time frame-nya kan daily. Gitu. Jadi jangan sampai saldo kita ini 0. Kalau 0 saat ini mau naik lagi, bingung kita. Deposit lagi. Kalau deposit kalau dananya banyak di rekening sih nggak masalah. Deposit terus nggak masalah. Tapi kalau saldonya terbatas, gunakan
cara ini. Aduh. Ada lagi? Jadi Pak Oli, yes. kalau fast rate kita jam 10 itu apakah masih bisa ngelihat di top banner Pak untuk fast rate? Fast rate jam 10 bisa. Masih di top banner ya? Maksudnya ngelihat top gainer untuk apa, Pak? Untuk ini, untuk ngambil masuk. Untuk ngambil masuk bisa, Pak. Jadi saat jam 10 mau fast rate, ya boleh. Tinggal cek di sini. Dari top gainer, mana yang hijau pertama? Cari dulu. Ya. Setelah itu, cek 100 sticknya. 100 stick sama 1 menitnya sama-sama biru nggak? Kalau sama-sama biru, ya tradinglah di situ. Kalau saya gampang, Poli. Dana 10 juta satu hari itu dibikin 5 juta gampang, Poli. Tinggal top up 5 juta jadi 15 juta hari itu. Modal 10 juta jadi 15 juta. Tinggal top up di RDN. Top up dari mana, Pak? Triknya yang bagus itu. Jadi kayaknya gini, Pak. Ini ada misteri nih, Pak. Misteri di MCS nih. Pas beli dikit, naiknya banyak. Giliran beli banyak, malah turun. Itu bukan di sini, di Pak Yan. semua tempat itu. Nggak, Pak Yan. Itu karena nggak lihat itu loh, Pak Yan. Monica. Masih Iya. balutnya itu loh. Iya kan? Iya, Kan Pak Holi pernah bilang. Pak Holi bilang, pokoknya kalau lihat Monica, lihat maksimal lotnya berapa. Gitu maksudnya kan. Gimana, Pak Holi? Iya, maksimal lotnya di situ. Jadi nggak dibeli naik, dibeli turun, hold amblas, dijual naik. Ya itu penyakitnya Pak. Semua orang. Mesti temuin Monica itu. Nggak dibeli naik, dibeli turun, di hold amblas, dijual naik. Memang harusnya Habisnya Monica. dilupain Monikanya sih Pak Januar. Aduh. Memang Monica itu Pak berguna kali itu Pak. Padahal Efeknya yang 5 itu. Sangat. sudah Soalnya pasti harganya ke situ aja. sudah hafal kan? Tapi itu di buku-buku nggak ada loh, Pak. Kenapa dipakai, Pak? Kan pertanyaan itu. Aduh. Saya itu pernah karena saya pernah di debat ya. Jadi makanya sekarang saya supaya nanti Bapak dan Ibu saat ini tujuannya ke sini di debat supaya nggak ini ya, supaya nggak apa itu namanya nggak mengkerut gitu. Saya dulu di debat itu mana ada tujuan harga. Kalau ada saya jualin rumah dan selainnya. Saya cuma diem aja, tak suruh lihat sendiri gitu kan. Dilihat kan, naik. Dibeli kan, naik. Saat sudah nyampe nggak dijual, mana nggak nyampe. Terus saya lihat kan ini sudah nyampe, nggak dijual, ya turun. Kan sudah dibilang kalau sudah nyampe itu akan koreksi. Iya, Pauli. Jadi pada saat itu Pauli bilang kan cuma dilihat, naik. Oh iya. Nah, naik, dibeli, turun. Terus di hold, turun lagi. Jual, naik lagi. Beli lagi, turun lagi. Ya tak umpet ya Pak ya. Iya, empat. Jadi prinsip menang Tapi enggak Pak, ini mungkin saya harus sharing ini. Memang sepertinya saya pernah nge-hold saham itu lama, minus banyak. Setelah saya cut loss, nggak lama dia naik. Candle nggak menunjuk, memang candle itu nggak menunjukkan akan naik loh. Tapi setelah saya cut loss semuanya, saya bersihkan porto itu cut loss semuanya, naik sahamnya. Iya betul Pak, saya juga. Saya jadi berpikir nih, ini kayaknya bukan karena supply dan demand. Ada sistem juga yang berperan kayaknya. Ya, apa karena kita jual banyak jadi naik? Iya. Itu kayaknya ada sistem yang algoritmanya atau apa
yang menggerakkan. Agro juga gitu Pak. Waktu itu saya jual, naik. Saya tungguin nggak naik-naik lagi. Malah turun. Itu setiap permainan begitu Pak. Iya. Kenapa, Bos? Contoh Win Air, Bos. Ya. Yang udah 60%. Kan mau Iya. ditutup sampai 100, RUPS lagi. Nggak sampai. Lagi tidur lagi ke 50. Jadi Asta juga kayak lama ya, Asta ya Pak. Jadi saya sekarang, sejak itu saya berpikir nih, kalau ada saya di satu sekuritas saya cut loss, di sekuritas yang lain saya tungguin tuh, saya beli. Jadi di satu sekuritas saya sudah cut loss gitu kan, di yang saya tungguin di sekuritas yang lain untuk beli. 2 ya Pak Oli. Jual sebagian. Jagain. Jaga. Ya, itulah namanya petak umpet. Nah. Bisa ketipu dia Pak Oli. Itu gunanya pakai RDN banyak ya Pak Jonor ya? Iya, itu Bos. Fungsinya di situ, Bos. Jadi kadang kita transaksi juga ketawa sendiri gitu kan. Karena kita ini satu jual ya, di RDN yang lain beli. Ya, ini jadi profit. Ini nggak apa-apa tadi cut loss ya. Tapi butuh perhitungan, Bos. Betul. Kalau loss 2%, profitnya harus 3% di RDN yang lain. Gitu. Karena kadang kalau kita kesel itu kan tiba-tiba cut loss aja semua kan. Iya. Habis itu, kok naik gitu. Jadinya ini gimana sih saham ini kan? Double kesel. Saya mancing nih supaya bisa dibahas. Kuadrat Pak Oli. Psikologi trading. Iya. Psikis butuh konseling, Pak. Ya, kayak Pak Sandi nih udah nyaman. 1% take profit, 1% take profit. Udah nyaman. 1% ya Pak. 10 kali bukan 10%. Iya. Katakanlah tambah biaya fee 5% net bersih. Udah bisa seserahan tuh. Wah, ada yang mau seserahan. Iya, Bu Evi. Ya, ini supaya nggak tegang, kita nggak tegang gitu. Kadang-kadang saya tuh ketawa kalau Pak Rudi Balikpapan udah bilang, euronya gimana Pak Tio? Euronya gimana? Wah, lagi nanjak tuh. itu kode. Iya, kalau Pak Tio nanya, Pak Rudi, euronya gimana? Terus diam lama 10 menit, berarti nggak jalan. Lagi Pak, lagi ngumpulin dana, cairin deposito buat ngangkat euro itu. Saya pikir lagi top up, Bos. Dana 10 juta dijadikan 15 juta, top up 5 juta. Tapi nggak tahu, Pak Tio tadi udah masuk belum? Udah arah soalnya euro ini. Iya, palingan udah take profit, udah cepat keluar nih dia. Soalnya tadi dia ragu. Pak Rudi, bagaimana? Baik, dia bilang. Tapi gini, sekedar sharing ya, Pol ya. Yes. Selama 1 bulan ini evaluasi saya bikin watchlist gorengan tuh membantu sekali, Pauli. Benar, bisa konsisten selama sebulan ini sih. Sejak dari Jakarta tuh saya ngumpulin data, Bos. 1 bulan. Ngumpulin data, saham-saham gorengan, Bos. Ada manfaatnya, dipadukan dengan ilmunya Pauli. Benar. Bagi dong datanya. Ada pisang goreng, ada bakwan goreng. Oh iya, bagi dong gorengannya. Yes. Gorengan salah satu di kan ada Jikon, Bos. Kan Pak Oli, grup MCS ini kan anggotanya sudah banyak, Pak Oli. Lalu? Nah, kalau trading pagi itu kan begitu ada kode itu kan yang masuk itu kan mungkin ya ratusan ribu lot mungkin ya dari anggota kita mungkin. Ketahuan nggak ya Pak Oli sama market maker itu? Karena sekuritasnya beda-beda. Enggak, Pak. Makanya sekuritasnya kan kita beda-beda. Tapi Pak Rudi
Sekali masuk banyak tahun, Pak. Ya itu saya top up-nya itu dari 10 juta jadi 5 juta itu sesuai anjuran Pak. Maksudnya gimana sih top up 10 juta jadi 5 juta? Jadi gini Bu, kalau Evi punya modal 10 juta, mau dibikin 15 juta dalam sehari itu, top up aja 5 juta Bu. RDN jadi 15 juta. Jadi screenshot nih, pagi RDN 10 juta. Nih modal saya ya. Sorenya, siangnya top up. Sorenya di screenshot jadi 15 juta Bu. Iya setuju dah, atur aja. Duit sendiri itu mah. baru nyambung. Enggak, bukan baru nyambung. Emang bikin keki ya Pak. Gampang kan modal 10 juta dibikin 5 juta di RDN. Enggak, kalau saya itu prinsipnya kalau Pak Holi ngomong CHK pokoknya prinsipnya gitu. Pokoknya prinsip saya gini, Pak Holi ngomong 5 kali udah jangan berani masuk tuh ARB. Jangan ya itu. Iya, jangan. Jangan Satu dua boleh berani ya Pak Yan. Iya, 1-2 masih berani. Makanya saya bolak-balik bilang sama Pak Tio, Euro bagaimana Pak Tio? 1 kali. Ya, jangan sampai duluan Pak Holi ya. Saya tanya lagi, Pak Tio, gimana Pak Tio? Iya Pak Rudi masih diamati 2 kali, ya kan? Ketiga kali sudah masuk Pak Rudi. Waduh. Yang ada lagi? Intinya disiplin aja Bu. Itu aja. Bukan sadar ya, disiplin. Dapat tuh, udah. Silakan kalau ada lagi yang lain. Tambahnya cuma Jangan emosi gitu nggak boleh. Pak Holi, Yes. kalau mengenai buat telegramnya tadi itu Pak Holi diinstal lagi ya? Oh iya, Bapak sudah punya Telegram? Belum. Install dulu Telegram, Pak, di Play Store. Di Play Store ya? Ya. Buat telegram.id ya? Bukan, Telegram. Aplikasi saja. Telegram ya. Oke, siap. Makasih Pak Holi. Yes. Silakan kalau ada lagi yang lain. Atau sudah cukup? Cukup ini. Cukup Pak Holi. Sudah 5:30. Oh, setengah 5:30 5. Di Pak Yanuar tuh. Di Pak Rudi 5:30. Saya kan Wita, Pak. Masa Wita? Iya, kan di atasnya Bali. Oh, masuk Wita di situ, Bos? Iya. Emang Pak Sandi di mana Pak Sandi? Bali Wita, Pak. Bali Wita Iya. enggak di Bawean kan? Bukan, Bawean, Kangean. Gresik. Pulau Kangean. Kangean. Oh. Kangean masuk Di mana? Wita ya? Iya. Oh, gitu. Pulau Kangean. Iya, Bu. Kesini, Bu. Enggak mau berlibur, Bu? Kangean. Jauhan lama. Maksudnya ngajak ke Bali loh, deket. Maksudnya ngajak ke Bali. Kak, kalau Pak Holi bikin di Bali offline-nya bisa kayaknya. Banyak yang mau datang. Pas liburannya jadi Bali ya. Jadi Iya. sebenarnya barengan liburan. Pak Metra pasti senang tuh, Pak Metra. Pasti senang tuh. Pak Metra di Cirebon. Cilacap apa Cirebon? Pak Metra. Iya. Cilacap, Pak, Cilacap. Cilacap. Saya kira Bali. Ya, dari Bali tapi tinggal di Cilacap. Cilacap. Oh. Kalau Bu Evi di mana, Bu? Kemarin ikut di Jogja, Pak. Di Tangsel. Waduh, kejauhan kalau ini Pak Sandi ke Bu Evi. Bu Evi mau punya rumah di Ponorogo loh. Masih dekat dibandingkan saya dari Manado ke tengah jauh. Pak Januar. Ya, siap Pak Dani. Kemarin tadi kan Pak Januar bilang saya kok di bot Telegram nengok open law, ARA sama Pipot ya kan. Itu kan Iya. banyak saham yang tuh. Kira-kira saham yang apa yang kita pilih deh? Yang mana aja kira-kira ya kemungkinannya? Nah, ya. Kemungkinan.
Kalau kan Kalau pengalaman Pak Januar lah. ya kalau Bapak nggak sempat monitor, kadang-kadang kalau di pivot tuh kalau matching dengan Wasli saya terus matching dengan MOS masuk. Jadi ke MOS dulu ya. Ya. Kayak MMLP nggak ada di watchlist saya, Aisyah ada, Thais nggak ada, INDF nggak ada, apalagi Kios ada. Tapi saya lihat lagi, Wapo ada. Tadi kan saya masuk Wapo juga, tapi di Mandiri. BP ada. Bumi ada. Tapi saya lihat tuh di watchlist RTS saya di halaman pertama. Muncul nongol aja di halaman pertama udah masuk lah. Karwe ATM. Di ATM Karwe. Karwe tadi sesi terakhir ya baru naik, sesi kedua dia baru naik. Iya, Pak. Ini masuk di open low. Open low. Saya nggak sengaja masuk itu Pak Holi, yang pas lihat di itu MGRO itu Pak Holi. Nggak sengaja masuk. MGRO. Open low ada di sini. Ini ya mulai pagi sampai sore. Sore ada. Ada masuk terus. Baru hari ini. Raffi ada tuh. Baru hari ini saya ditanya anggota MCS tentang saham. Tentang saham. Memang biasanya ditanya apa, Bos? Terserah. Enggak. Ini tak bacakan ya. Mas, kok profitnya dikit-dikit tapi banyak? Dikit banyak, ini maksudnya gimana? Dikit atau banyak? Enggak, perlu latihan, Bos. Mas Andi itu kalau nggak latihan nggak tahu, Bos. Sekedar cerita, saya itu kalau sudah di atas 4% tangannya udah ngewel itu. Mending dijual aja. Kalau yang tanya itu maksudnya dikit-dikit tapi kok sering. Bukan. Dikit-dikit kok banyak. Banyak kok dikit. Jadi saya cuma itu spekulan arah, open low pagi, spekulan arah, sama pivot. Udah, 3 itu aja. Liatin. Selesai. Nggak ditengok apanya tuh Pak Januar. Tapi yang spekulan arah itu nggak ditunggu ya Evaluasinya. Pak Januar kalau salah langkah. Ya? Kalau salah langkah, yang spekulan arah itu dibiarkan swing atau dijual tetap di hari itu. Saya nggak pernah biarin swing, Bos. Saya langsung jual, Bos. Cara langkah ya berarti ya sudah ya diselesaikan di hari itu ya. Selesaikan di hari itu. Kalau saya ya fast trade, mustang. Jadi fast trade tuh kadang-kadang ya, saya tuh kejebak ARB tuh baru 3. Vira, UFO, sama tadi nih. Apa? Pico. Baru 3. Kejebak. Jadi Pak Januar, yang untuk swing ada juga? Untuk sekarang saya swing ada. Nggak ada, Bos. Fast trade semua? Fast trade semua. Infonya dari spekulan arah ya? Spekulan arah, terus open low sama pivot. Ya. Pak Holi, pamit Yes. dulu Pak Holi. Pamit dulu. Mau Oke, jogging. Bos. Mau jogging Pak Holi. Mau jogging. Wah, yang satu pengen olahraga, yang satu pengen makan nih, saya lapar. Nah kan. Pak Sandi nemenin yang mana? Nemenin yang satu apa yang satunya? Jogging sambil makan katanya. Nggak ada Wait. Iya, Pak. Nanti malam aja Sandi like dinner. Waduh. Mari Pak Holi, semua teman-teman, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Ya, siap. Udah, Cukup Pak. ya? Baik, Oke, thank you semuanya.
Semoga Terima kasih, Pak Oli. bermanfaat, bisa diterapkan saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi saat trading. Terima kasih, selamat Terima kasih sore. semua. Terima kasih Pak Uli. Terima kasih Terima kasih, Pak semuanya. Oli. Terima kasih, Pak Oli. Assalamualaikum.